waktunya dengan kemudian kita di bursa untuk mengembangkan lagi produknya, tidak hanya sebatas pada gold oil forex, tetapi lebih expand lagi ke komoditas asli lokal Indonesia. Jadi sejalan dengan semangat pemerintah saat ini untuk bisa mentransaksikan komoditi melalui bursa. Karena nanti begini, jadi satu ekosistem itu, Vin. Jadi di pasar fisiknya orang bertransaksi di bursa. Pada saat yang sama, ketika terjadi volatilitas harga komoditi, orang bisa melakukan paper trading untuk mitigasi resiko di kontrak GoFX. Iya, betul. Jadi GoFX itu tidak semata-mata gold oil forex sebenarnya. Iya. Artinya kontrak-kontrak yang memang didesain untuk kampanye multilateralnya ICD itu kita masukkan dalam kelompok produk GoFX. Jadi kalau misalkan nanti kita disetujui untuk pasar fisik CPO, ya nanti disiapkan misalkan kontrak GoFX ukuran mikro yang untuk CPO-nya. Iya, itu keren itu akan Mas. berkembang sejalan dengan itu. Jadi secara ekosistem kita dapat gitu. Saat ini produk yang sedang digodok itu CPO itu ya. Kalau saya Untuk baca pasar fisik, untuk pasar di buletin fisik, ya. Di buletinnya saya lihat ICDX sedang tahap untuk menggodok pasar fisiknya CPO ya. Betul. Karena kita kan ya jujur ya, kalau CPO kita termasuk salah satu produksi terbesar. Oh iya. Ya kan, terutama di Asia Tenggara. Iya. Nah, kalau Dunia malah ya. Kalau boleh tahu, GoFX ini terutama di Asia Tenggara ya Mas ya. Apakah dari negara-negara tetangga itu untuk mereka bertransaksi di GoFX itu bisa? Bisa ya? Sangat bisa. Apakah di contoh di negara tetangga kita itu sudah ada belum sih bursa multilateral mereka? Kalau bursa multilateralnya sudah ada. Bahkan di semua bursa itu multilateral. Betul. Jadi kalau misalnya kita bicara bursa masa derivatif ya, kontrak berjangka FCPO misalkan. Kita misalkan bicara SGX gitu ya kontrak-kontrak berjangkanya mereka. Kontrak semuanya multilateral. Semuanya multi. Di bursa itu transaksinya multilateral. Bahkan di beberapa negara tidak dikenal atau tidak dilegalkan transaksi bilateral. Kayak di Malaysia itu kan nggak legal transaksi bilateral. Nah, hanya waktu itu kepentingan kita, kenapa kita mengatur transaksi bilateral di tahun 2005 itu, yang kemudian jadi SPA di tahun 2011 itu, karena ya itu tadi, undang-undang mengamanatkan kita untuk mengupayakan supaya lingkungan PBK itu memberikan keadilan gitu bagi para pelakunya. Maka kemudian transaksi luar bursa ini juga ikut diatur kan dalam skema sisi perdagangan alternatif itu. Nah, cuman kan pada akhirnya ya, kalau ini kan kacamata saya Mas ya, saya melihat dengan hadirnya pemerintah terutama untuk Bapepti, dia mengawasi transaksi di luar bursa. Namun terjadi ya, kita nggak usah jauh ke belakang. Terjadi kemarin di 2019 sampai dengan dekade di 2022 ya, ada terjadi beberapa masalah ya yang amat sangat merugikan masyarakat terkait tidak terkontrolnya pembuatan robot, tidak terkontrolnya koperasi simpan pinjam, tidak terkontrolnya terkait mengenai social trade, ya kan. Nah, kalau misalkan seandainya Mas ya, ini ada mimpi kalau itu semua diatur, difasilitasi oleh bursa, dalam arti kata disupport oleh Bapepti, apakah ini akan kondusif? Dalam arti kata kondusif begini, akan semakin meminimalisir ya kan transaksi yang dalam bentuknya akhirnya scam ya. Nah, apakah itu akan meminimalisir? Nah, cuman hadirnya pemerintah itu apakah harus segera, dikarenakan saya banyak terjun di lapangan, saya melihat hampir banyak keluhan-keluhan yang datang baik dari mereka para pelaku transaksi ataupun investor, mereka mengalami hal-hal yang serupa, Mas. Nah, apakah ini akan berlangsung terus kejadian-kejadian ini, dikarenakan kok begitu mudahnya ya, istilahnya gini, nasabah atau para pelaku transaksi dia dengan mudahnya mengiyakan atau tertarik dengan skema-skema tersebut. Padahal yang saya tahu skema yang ada di GoFX aja contohnya ya, itu sangat menarik. Tapi kenapa tidak dibimbing atau tidak diedukasi kepada masyarakat yang mereka tertarik di bidang transaksi? Nah, seperti itu, Mas. Oke, jadi gini sebenarnya. Justru kalau bicara hal itu ya, kita berharap nantinya justru di penasihat berjangka ini kemudian salah satu fungsinya dia kan melakukan literasi dan edukasi. Betul. Baik yang berbayar maupun yang mereka bikin free. Ya. Jadi dari situlah kita juga berharap penasihat-penasihat ini juga bisa mengenalkan produk transaksi di dalam bursa seperti apa. Karena nanti ujungnya kalau dia bisa ke arah situ, varian produknya akan lebih banyak dibanding hanya misalkan transaksi bilateral yang sekarang ini difahami. Itu kan akan lebar lah. Kalau kita bicara size bisnis kan semakin lebar itu semakin besar kuenya kan. Sederhananya kan begitu. Ekspektasinya sebenarnya adalah ke sana.
Dan secara natural sebenarnya menurut saya ketika orang itu oleh penasihat dibuat quote unquote menjadi semakin pintar dalam konteks transaksi, dia akan cocok dengan mekanisme pasar yang menjamin kesetaraan tadi, yaitu Iya, multilateral. multilateral. Ya, di satu sisi yang lain, maka dia akan bisa mendorong sebuah perbaikan perilaku di sisi mungkin di transaksi bilateral yang kita bilang oknum-oknum tadi dan lain sebagainya, untuk bisa lebih memperbaiki diri karena orang jadi lebih membandingkan. Nah, cuman memang itu perlu didorong dalam hal orang bisa sadar ketika dia tahu. Ya. Disitulah fungsinya literasi dan edukasi. Makanya kenapa salah satu peran strategis penasihat itu melakukan literasi dan edukasi, dan kami di SIDK Academy akan sangat terbuka ya untuk bekerjasama dengan kawan-kawan terkait dengan hal itu. Itu karena itu penting untuk membuat orang menjadi mengerti. Ya. Yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti, yang tadinya nggak kenal menjadi kenal. Bahkan tidak hanya sekedar mengerti, tapi juga kita menyiapkan kanal-kanal untuk mereka bisa lebih mendalami sebenarnya prosesnya seperti apa, perbedaannya bagaimana, dan perbedaan perilakunya seperti apa, atau bahkan sampai pada tahapan peluang apa saja kalau mereka kemudian memilih mencoba untuk bertransaksi multilateral. Karena yang saya bilang tadi, untuk instrumen itu nggak ada batasnya. Bisa dibayangin aja sekarang kalau kita bicara komoditi di bursa ada apa sih?